Iya, malam Om. Sehat-sehat Om. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngobrolin lagi Om soal apa nih Om malam ini? Kita ngobrol soal sambungan ini aja, sambungan Marine Debris ya yang sudah disiapin ya. Ya, eh, Apa bedanya nih kita ngobrolinnya dengan yang lalu-lalu? ada ini eh meniru the best practice, the Baltimore best practice ya. Tapi kalau bisa nanti dilaksanakannya sebagai kearifan lokal gitu. Tapi jadi udah banyak yang niru sih Baltimore best practice itu di tayangan Merinding sebelumnya kita pernah putar film Ya, ini. Baltimore Best Prac- Baltimore itu Baltimore Practice itu kurang lebih dia menyaring sampah-sampah yang ada di sungai, mengurangi sampah-sampah yang ada di sungai atau di laut supaya tidak menjadi patch yang baru, pulau-pulau plastik yang baru. Supaya nggak nyampe ke laut. Ya, kalau yang di sungai supaya nggak sampai ke laut, kalau yang di laut supaya tidak menjadi pulau-pulau laut, pulau-pulau plastik yang laut. Itu kurang lebih ya Om ya. Ya, Kalau ya. gitu kita bahas mengenai teknologi itu dan sekilas mungkin mengenai Marine Debris yang pernah ada di tayangan kita jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, yang saya sudah woro-woro adalah kita mengcompare, ya, Kita membandingkan apa? ini eh rekomendasi kita di tayangan 29, tayangan 31 kita ulang juga dengan rekomendasi World Bank. Nanti kita lihat ya. Nah, itu udah saya woro-woro tuh. Ini slide-nya udah kelihatan nggak Om? Kelihatan. Ya. Jadi ya tagline-nya sebenarnya upaya atasi Marine Debris dengan fresh trap. Fresh trap itu yang ngambil dari Baltimore Best Practice ya. Itu. Jadi kemudian, nah kita ingetin lagi nih teman-teman audience apa itu capacity garbage patch itu ada. Om baik lagi Om ke barusan Om ke slide pembuka. Ini saya masih senang banget nih gambar ini nih. Jadi ancaman kita sekarang itu bukan lagi jauh seperti seperti poster ini yang seolah-olah Jaws gitu ya. Jadi ancaman kita di laut itu sekarang bukan lagi binatang-binatang laut atau hiu dalam hal ini, tetapi justru sampah yang datangnya dari kita sendiri. Poster ini bisa bercerita banyak sebetulnya Om ya. Iya. Jadi cocok banget kalau kita terus tampilkan ini. Saya nggak tahu ini kita harus bayar copyright atau enggak. Mudah-mudahan sehingga karena ini sebagian daripada kontribusi kita juga menyiarkan kekhawatiran kita atau kepedulian kita atau keperhatian kita terhadap masalah-masalah sampah di laut. Kalau ramalannya UNEP 2050 akan lebih banyak sampah, nih berarti gambarnya wujudnya udah muncul di sini nih Om. Iya benar. Ini kan belum kelihatan badannya, ini baru moncong aja, ujung moncongnya. Ya, Lanjut Om, sorry Om. Ya, Pacific Garbage Patch itu adalah kumpulan sampah laut di Samudra Pasifik yang luasnya bisa mencapai 1,6 juta kilometer. Nah, itu ada foto-fotonya di atas kanan itu. Bayangin 1,6 juta kilometer kumpulan sampah seperti ini ya. Dan dua wilayah terbesar adalah di dekat Jepang dan di timur itu antara Amerika sama Hawaii. Di sini nih kira-kira nih ya. Nah, asalnya dari mana? Ya, asalnya dari negara-negara yang mengelilingi ini, mengelilingi Samudra Pasifik, dan cenderung arusnya dari kiri bukan dari kanan gitu, karena yang sebelah kanan ini katanya waste managementnya lebih bagus. Yang manajemennya parah tuh kecuali Jepang ya, pulau kecil ini, tapi negara-negara daratan ini waste managementnya parah. Jadi aliran sampahnya dari sini nih, dari kita nih menuju ke Pasifik. Dan dari kita pun asalnya dari darat.
yang lewat got lari ke sungai, dari sungai udah otomatis bermuara ke laut dan akhirnya ke samudra. Itulah. Kalau berdasarkan 2015 ya yang Science Journal kita itu urutan kedua. Tapi ikuti tayangan 25 ya yang breaking news itu ternyata yang menggunakan komunikasi berdasarkan Science Journal ini akhirnya minta maaf, tapi nanti ikutin tayangan 25 itu bahkan kita menyelidiki siapa aja sih NGO yang menggunakan komunikasi itu, NGO itu siapa, itu benang merahnya kepada. Kemudian nah laporan World Bank ini yang terakhir 2021, yang sebelumnya kita pernah gunakan di tayangan sebelumnya itu kayaknya tahun 2015-an. Iya, itu sesudah 2015 tapi sebelum Perpres kita keluar. Perpres kita keluar tentang upaya instruksi Presiden untuk penanganan sampah laut itu kan 2017. Ya, 2005-2017. Antara itu ya. Laporannya yang didukung oleh World Bank itu 75% katanya. Dan waktu itu data dari KLHK 6,9 juta ton. Nah, tahun 2021 berdasarkan laporan World Bank 7,8, berarti naik kan? Jadi naik. Dan ini bukan prestasi ya? Ini prestasi naik itu bukan berarti prestasi gitu. Ini ada perkembangan tapi bukan berarti prestasi. Ya, perkembangan buruk gitu. Buruk kita mengotori laut dan TV. Nggak, karena ini menggambarkan misalkan betul angkanya naik dari 6,8 Om ya? Dan 6,9 di tahun sekitar 2017 walaupun tidak terlalu signifikan ya dibanding tahunnya gitu ya, sekitar sekarang 2021 itu sekitar berapa? 4 tahunan ya, 4-5 tahun gitu kan. Itu naiknya cuma 1 juta ton gitu, nggak gede sebetulnya. Tapi itu bisa menggambarkan banyak hal, bisa menerangkan banyak hal. Kayak misalkan berarti tidak ada perubahan perilaku dalam membuang sampah. Tidak ada perubahan sama sekali dalam pengelolaan pemungutan sampahnya. Ya. Tidak ada kenaikan dalam usaha recycle-nya. Ya, jadi ya kan Om? Jadi banyak hal yang bisa diceritakan dari kenaikan yang 1 juta ton selama 5 tahun itu gitu. Ya. Tidak hanya masalah angka naik nih gitu, berarti enggak hanya itu, berarti banyak hal gitu. Apalagi tahun 2017 peraturan sudah dikeluarkan tetapi kok malah naik gitu. Dan berdasarkan Perpres 2017 itu telah dibentuk tim koordinasi penanganan sampah laut yang ketuanya Pak Luhut sendiri gitu kan, menunjukkan. Nah, ini ada nggak kira-kira korelasinya ya Om ya? Ini sih ngobrol aja. Kira-kira ada nggak korelasinya pada saat pandemi kemarin kita pada di rumah tuh, kita pada pakai belanja online gitu ya? Iya, itu menurut saya. Itu pengaruh juga nggak terhadap penggunaan plastik? Itu menurut saya pengaruh. Jadi penggunaan plastik meningkat pesat dengan pada saat itu, dengan kita di rumah terus ya. Jadi sementara ya di tayangan sebelumnya juga kita sudah pernah menayangkan ya ada salah satu perusahaan packaging yang sudah memperkenalkan packaging plastik yang dipakai ulang. Jadi supaya tidak produksi, jadi habis dikirim itu nanti dikolek lagi sama packaging yang dipakai untuk pengiriman ke tempat lain gitu. Produksi packaging, tapi ya banyak yang pakai, tapi ya sementara kalau belum itu ya sayangnya memang data-data ini atau ya kalau betul data-data ini itu tidak disertai informasi mengenai kenapanya gitu ya Om ya, dari mananya gitu.
Atau ada cuman kita belum baca kali. Ada ini berikutnya. Jadi ya, dia cuma mengingatkan lagi sungai membawa dan membuang. Nah, waktu itu 75% kan. Tahun 2001 dia melaporkan 83%. Karena kita banyak melakukan pembersihan di sungai. Tapi larinya ke laut. Aku nggak tahu. Apa yang menyebabkan peningkatan 83 dari 75% ke 83% yang mengalir ke laut, bocornya ini. Kemudian Itu justru karena kita bebersih di halaman, Om. Bebersih di halaman, nggak dibakar, dibuangnya ke laut. Dibuangnya ke sungai. Dibuangnya ke jalan atau ke got. Nah, ya. Nah, dan dua pedesaan, jadi di kota-kota kecil itu kontribusi 2/3 dari semua sampah plastik yang tidak terkelola. Jadi tadi bilang kan 7,8 juta ton sampah plastik kita yang kita hasilkan, itu yang tidak terkelola 4,9, berarti kan ya hampir 80% yang tidak terkelola. Dan yang terbawa ke sungai lebih besar, 83% dibanding yang lalu. Nah, kemudian sumbernya 2/3-nya itu dari pedesaan. Kalau dia pedesaan, jadi saya merasa ini saya kena nih desa saya, karena gambarnya ini nih. Ini persis di halaman rumah Om Iwan. Di sebelah tetangga. Ya, tetangga, lingkungan. Dan bakar pula, jadi kalau tak dibuang di jalan, bakar. Nanti saya ada di tayangan berikutnya saya gambarkan lain lagi. Jadi bakarnya itu cuma 2 meter dari tempat jual makanan. Tinggalnya. Tempat jual makanan ini, jual makanan ke anak-anak, 2 meter dari situ bakar sampah dan ada sampah plastik. Padahal say no to plastic burning. Ini dari IP nih. Ya, ini saya berusaha woro-woro juga sih, berusaha melakukan sosialisasi sih di lingkungan saya, tetangga apa gitu sih. Ya, tahu. Ya begitulah. Nah, ini kalau saya bisa nyanyi lagunya Desaku nih. Desaku. Nah, rekomendasi World Bank. Nah, di sini nih kita membandingkan ya. Rekomendasi dia yang pertama, memperkuat praktek pengetahuan inisiatif terkait pengelolaan sampah pedesaan. Kalau yang di tayangan kita berikutnya, tayangan 29 kita udah angkat, itu menyentuh waste collection, pengelolaan sampah dan terutama di pedesaan, karena dia bilang 2/3 itu sumber sampah plastiknya tuh 2/3 tuh yang tidak terkelola tuh dari pedesaan. Nah, kemarin lurah mana yang kita pernah tayangkan? Lurah Panggung Harjo, Bantul. Ya, itu kan juga termasuk pedesaan. Kalau semua desa, semua kelurahan punya inisiatif seperti lurah Pak Wahyu itu, nah selesai tuh masalah 2/3 sumber tidak terkelolanya dari pedesaan. Dia bilang kan masalah yang diangkat World Bank mestinya, ya makanya jadi best practice mestinya Pak Wahyu. Yang kedua, meningkatkan cakupan pengumpulan sampah secara dan untuk keran. Jadi ini juga waste collection juga. Cakupan, ya. Coverage-nya pengumpulan sampah dan keran, menutup keran ini close the tap nih ya, yang kita udah pernah angkat. Dia kan akses ke fasilitas pengolahan sampah terutama daerah pedesaan. Pedesaan lagi diangkat karena 2/3 kan. Jadi waste collection lagi. Yang ketiga, dia menyentuh 2 aspek, mendorong ekonomi sirkular di waste collection juga ya, di sini ekonomi di sini nih waste processing ya. Dia menyentuh aspek waste processing, ekonomi sirkular dan mengurangi konsumsi plastik. Jadi waste generation dia sentuh. Yang dia tidak sentuh adalah bagian ya gini. Soal waste generation dia sentuh sebagai nomor 3 buat kita waktu kita tayangkan di rekomendasi kita di kita 29 dan kita ulang di tayangan 31, buat kita waste generation ini nomor 1 kan, perilaku dulu dirubah, kemudian nomor 2
performance-nya Pemda untuk kelola sampah ya, baru nomor Collection. collection ya, meningkatkan collection. Kita jadikan nomor 1, di World Bank jadikan nomor 3 di daerah waste generation. Buat kita yang utama itu waste generation. Dan World Bank tidak menyentuh ini, aspek disposal, waste disposal. Coba Om, kenapa World Bank tidak menyentuh aspek waste disposal? Nggak tahu gua. Kita punya Perpres yang menganjurkan waste disposalnya ini dengan teknologi ramah lingkungan segala macam, tapi umumnya insinerasi. Atau nanti di tayangan berikutnya kita tunjukin beberapa yang termasuk yang diresmikan kemarin di Bali oleh dan ada Presiden. Ya. Itu tidak menghasilkan listrik, tapi menghasilkan RDF. Nah, nanti RDF itu apa? Di tayangan berikutnya nanti kita cerita. Itu jadi ada RDF itu rupanya dipakai buat sebagai bahan bakar juga. Karena kita udah ada Perpres yang menganjurkan waste to energy, World Bank nggak mau menyentuh ini. Karena kita tahu PBB kan tidak menganjurkan insinerasi, apalagi waste to energy. Ya, dia konsisten sama PBB. Kalau PBB sudah tidak merekomendasikan lagi, World Bank juga nggak merekomendasikan. Jadi kalau Indonesia punya inisiatif di sini, ada Perpresnya, urusan Indonesia. Ya. Nah, kita karena orang Indonesia, kita menyentuh aspek ini. Kita cuma mengingatkan, Perpresnya mengingatkan teknologi ramah lingkungan loh. Jadi saringannya harus yang mahal dan harus diciptakan lahan-lahan hijau di sekitar incineration itu. Seperti yang Jangan-jangan gini Om, dia tidak merekomendasikan mengenai waste disposalnya dalam hal ini karena dia sudah tahu bahwa di Indonesia sudah ada peraturan presidennya gitu loh. Sementara yang 3 ini masih abu-abu. Dan dia meyakini, mungkin World Bank meyakini kalau sudah ada Perpresnya harusnya sudah dilaksanakan. Sementara yang memperkuat praktek pengetahuan dan insentif ini mengenai pengelolaan sampah itu abu-abu. Kemudian pengumpulan sampah secara keseluruhan juga abu-abu, diserahkan ke Pemda, nanti Pemda bilang nggak ada budget dan lain sebagainya. Tektokannya begitu melulu. Jadi yang dia rekomendasikan itu kira-kira masih abu-abu, yang sudah Perpres, ini sudah oke. Jadi dia nggak lagi rekomendasikan. Ini juga udah ada undang-undangnya kan sejak 2008 kan, Om Sarir ngingetin kita, tapi dia angkat lagi sebagai 2 poin utama. Mungkin karena udah terlalu lama undang-undangnya tidak terlalu jalan, jadi dia angkat sebagai rekomendasi utama. Jadi mungkin World Bank melihatnya lain, sesuatu yang udah 1 dekade nggak jalan, dia angkat jadi rekomendasi utama. Yang waste generation kan ketiga ya. Beda ini aja lah ya, kalau kita mengangkatnya sebagai rekomendasi utama, itu prioritas utama. Ya, itu yang pertama. Ya, begitulah Om. Jadi ini tergantung audiens dan teman-teman di pemerintahan mau lebih ngikutin World Bank atau ngikutin kita. So tahu ya. Ya, Om, tapi mengenai trash trap-nya itu ada yang bisa kita obrolin nggak? Ya, ada nanti. Nah, ini slide berikut. Tapi saya cerita dulu tentang ini. Nah, ini nanti kita ada tayangan khusus, kita play around. Saya nggak tunjukin di sini ya. Pokoknya ini kalau diklik, ini kita masuk ke site yang link sama Google Map dan persis kita bisa pergi detail sampai ke lokasi bahkan rumah kita bisa lihat rumah kita deket kali apa gitu, ada di situ. Nah, itu dan tidak hanya zoom in sampai kepada lokasi itu di mana, tapi ada juga di situ informasi berapa besaran sampahnya, sampah plastiknya di setiap ya kan? Di seluruh dunia. Nanti kita demonstrasikan Om di tayangan sendiri lah, itu soalnya seru. Nanti kita bisa lihat misalkan daerah saya daerah mana, daerah Om Iwan daerah mana, kita coba cek di situ. Ya, karena saya sudah didemonstrasikan oleh
kawan yang di Filipina ini, dia bilang kamu tinggal mana, saya bilang Tangerang Selatan. Dia cari sungai Tangerang Selatan, dia tunjukin dekat dari kamu dan ini timbulan sampahnya, dia bilang. Ya, saya udah demoin, jadi nanti bagian kita demoin di tayangan sendiri ya. Nah, Om, itu bacanya gimana, Om? hah? Apa tuh? Lihatnya gimana ini? Ini. Jadi yang merah-merah itu apa? Oh, nggak, ini cuma menunjukkan linknya. Enggak, ini loh yang di sini kan ada warna merah dan warna biru. Kumpulan sampahnya di setiap muara sungai, dan muara sungai dan coastal Ya, ya, ya. sungai otomatis. Jadi hebat laut. banget ini ya, Jazirah Arab nggak ada sampahnya, Om. Sama Eropa itu nggak ada sampah yang sampai ke sungai atau gitu kan? Karena mereka nggak punya sungai kayaknya. Australia nggak ada sampah sampai ke sungai. Kita lihat nanti pada saat demo ya, Om ya. Kali ada sungai, tapi waste managementnya begitu bagus. Tapi nanti kita lihat pada saat Kita kita. lihat pada saat. Ya, Madagaskar aja nggak ada nih. Ya. Ada Jadi nggak? sementara ini yang kita lihat adalah bahwa di sekitar India, Asia lah ini pada umumnya, Om ya. Selatan dan Asia Tenggara. Ya, ya. Jepang bersih, lihat tuh. Jepang Ini curiga, ini jangan-jangan ada ini nih, ada bau-bau amis nih. Masa yang berwarna, yang dikasih warna ini yang kira-kira negara-negara apa, yang belum maju gitu. Iya, ya, yang belum maju ini yang memang yang tidak punya waste management yang baik gitu. Itu aja memang harus kita akui. Gitu ya. Eh, Jadi ada dan erat kaitannya gitu, Om. dan ini negara-negara Amerika Latin kan juga negara-negara dunia ketiga termasuknya. Ya itu maksud saya. Itu maksud saya. Amerika Tengah, Amerika Latin, Afrika Barat. Sekitar Port Louis dan Madagaskar, dan di sini ada satu pulau kecil itu, dia pernah mendata, saya pernah posting di LinkedIn dan saya dapat ini, dan dia mendata yang nyampe ke dia tuh di pantainya dia tuh dari mana gitu. Ternyata 70% dari Indonesia. Wah, hebat. Oke, nanti kita zoom in di tayangan sendiri, Om. Seru. Nah, kemudian, ini baru kita masuk ke ini kita klik yang dari Facebook aja ya. Ini yang temen yang di Filipina. Jadi di Filipina akan dijalanin sebagai kearifan lokal, tapi kelihatannya sudah Lebaran. Ya, kita nggak tahu. Mudah-mudahan kita bisa jalankan juga sebagai kearifan lokal. Jadi diciptakan oleh tenaga-tenaga kita. Jadi intinya meniru yang dilakukan oleh orang-orang dari Baltimore itu, dan mereka terapkan waktu itu di Amerika Latin ya. Waktu itu kok Ini tuh program dan teknologinya. Nah, kita masuk ini filmnya lebih komplit yang dari sini, dari Facebook yang kawan kita.
Panamo itu bahasa Filipin, rupanya artinya together for our ocean. Cuman sayangnya nggak bisa di stop. Coba kalau nah ini yang dia bilang nggak boleh. Kalau yang single bow itu kalau sungai yang dilayari oleh nelayan-nelayan mau melaut, otomatis diangkat. Setiap diangkat, Iya. nah itu yang dia Pasti lolos ya. makanya dia ciptakan yang pakai dua Sistem zigzag. perang itu, jadi perahunya bisa lewat zigzag. Nah, perahunya bisa lewat zigzag, sementara ininya tuh kalau lolos dari sini pasti akan ketahan di sini, jadi nggak akan lolos. Perahu bisa lewat zigzag ya, itu yang dia bikin. Ini juga yang di Bali, yang itu saya belum lihat. Jadi ini memang idenya dia asli. Kemudian yang tadi yang contohnya yang dari Baltimore ini, dan kemudian langsung ini kata dia 7 final langsung dicacah langsung ini. Jadi ya gitulah Om. Jadi itu yang kita lihat tadi, dia bilang bulan Juli kan, jadi habis lebaran baru pilot, jadi akan dibikin dikumpulin putra-putra Filipin untuk melakukan membangun mesin itu. Dia challenge ya kalau nanti sesudah lebaran, mungkin sesudah Filipina, di Indonesia ada nggak putra-putra terbaik bisa bangun mesin ini, dan kamu yang jalanin. Ya nantilah kita lihat, ini masih sebuah tantangan. Di Indonesia sendiri sebetulnya fast trap itu sudah dilakukan di beberapa daerah ya, kerjasama, atau itu adalah programnya NGO asing gitu, yang bekerjasama dengan pemerintah daerah di beberapa provinsi gitu. Kayak misalnya di Bali sudah ada, kemudian sekarang mulai merambah ke Jawa Timur gitu ya. Di sekitar Jabodetabek juga sudah ada inisiatif individu-individu yang sudah mulai bikin program fast track itu gitu. Tapi masih sangat individual, sangat nggak, jadi exposure-nya sangat kurang gitu, karena mereka memang berjalan sendiri, nggak disokong oleh siapa-siapa. Jadi mungkin salah satu upaya yang bisa mencegah supaya tidak terjadinya marine debris atau pengurangan sampah di lautan seperti yang dicita-citakan oleh programnya pemerintah juga kan, bahwa kita akan menangani sampah laut sampai 70%. Itu salah satu upaya seperti ini bisa membantu untuk pencapaian hal tersebut. Tuh, jadi stres ini akan menghambat mereka pergi ke laut sampah. Iya, dan mungkin sebaiknya hal seperti ini juga kita sampaikan ke pemerintah supaya ada support kuat gitu ya, karena dasarnya udah jelas gitu bahwa pemerintah punya target di tahun 2025 ya Om ya, kalau nggak salah ya, akan menangani 70% sampah laut gitu. Gitu. Ini ada konversi juga yang laporan World Bank 2021 bilang kita naik, padahal kita pernah tayangkan sebelumnya yang menurut berita di CNN 2018 ke 2021 turun. Tapi kalau yang menurut laporan World Bank malah naik, jadi saya nggak tahu mana yang benar. Mungkin penelitiannya berdasarkan sumber yang salah karena sama-sama banyak menggunakan asumsi, nggak tahu yang mana yang benar. Iya, Ya, tugasnya menayangkan berita-berita yang seringkali bertolak belakang. Nah, ini yang saya mau nunjukin adalah kalau pendaki gunung, yang salah satu subscriber kita tuh pendaki gunung, seorang wanita, saya lupa siapa, tapi saya catat di list. Dia bilang dia kalau naik ke gunung aja ketemu sampah plastik, dia turun bawa pulang ke tempat. Dan saya telah memusatkan Sekolah Sampah Nusantara itu di Cibubur, pusatnya Kuartir Nasional. Tapi ini ada kegiatan pramuka nih, lagi-lagi aku nyanyi lagu Desaku. Kok malah
Ya udah, nggak usah Harusnya Om Iwan ini nyanyinya lagu ini dong, nyanyinya lagu Metallica, Sad But True. Jadi kan tapi itulah kenyataannya. iya. Ada kegiatan pramuka malah terjadi sampah gitu. Padahal sekolah sampah ada di Nasional, pusat. Kuartir Nasional Pramuka. Anyway, Ya. Nah, ini leaflet yang ya kalau kita cuma compare yang dikeluarkan oleh DKI, tips mengurangi plastik, tapi tidak menunjukkan ini yang dikeluarkan DKI apa kaitannya dengan Marine Debris. Tapi kalau yang dari IWP ada 2, hidup dengan mengurangi plastik dan 9 alasan menolak single use plastik. Dia kaitannya semuanya melindungi laut. Nah, jadi urusan Marine bagus nih yang Labuan Bajo ya. Karena mungkin memang Labuan Bajo itu kan di pulau ya. Jadi ya karena ya langsung Labuan Bajo kan pinggir laut gitu. Jadi ya memang harus concern ke situ gitu. Harganya tinggi karena itu wisata marin. Iya benar. Lautnya kotor, wisata marinnya nggak ini, dan diinisiasi oleh Belanda. Jadi orang Belanda lah inisiatornya. Tapi mestinya ya DKI kan juga pinggir laut. Ya, iya itu dia makanya DKI kan juga sebetulnya kota warisan Belanda juga ya. Iya, dan pinggir laut dan kota ini pusat pemerintahan. Anyway, mudah-mudahan tayangan yang obrolan kita yang sedikit ini bisa membantu. Masih punya waktu nggak nih? Kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 4 menitan. Oh, kita putar ini film untuk anak-anak ya, yang diterangkan nelayan di Amerika Latin, dan ini cerita tentang bagaimana peran seekor udang jagoan gitu, tapi malah menyelamatkan laut. Akhirnya di sampah-sampah yang terkait di ekornya ikan paus itu dia angkat ikan pausnya malah diambilin sama nelayan. Nah ini nih ceritanya. Jadi ceritanya buat anak-anak. Jadi tokoh jagoannya adalah seekor udang. Nah gitulah ceritanya oleh para nelayan. Mudah-mudahan dibawa pulang nggak dilempar lagi ke darat, tapi ke landfill atau kemana gitu jadinya. Pokoknya tujuannya lempar lagi ke darat, masuk lagi ke sungai ngalir lagi ke laut. Tapi intinya di situ adalah bahwa para nelayan pun sudah nggak bisa nangkep ikan, dapatnya itu malah sampah gitu. Nah si paus itu pengen membantu si udang tadi menginformasikan si paus untuk membantu si nelayan untuk mendapatkan tangkapan laut gitu. Makanya si paus kemudian ikut membersihkan sampah-sampah laut tadi sehingga laut sehat, nelayan bisa kembali mengambil ikannya. Ya penghasilannya dari laut. Gitu Om. Ceritanya, dan menarik ini juga sih. Penutupnya Plastic Ocean, nanti dengerin ya. Oke. Sebuah lagu yang menurut saya bagus lah ininya, orkestrasinya. Anyway, kita sudah mau habis waktunya Om. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir. Ya. Satu dua kalimat.
masih ada tayangan-tayangan yang menarik lagi yang nanti yang Presiden Jokowi meresmikan yang di Bali, tapi kita bisa tunjukin yang apa? Yang menghasilkan energi listrik, yang menghasilkan RDF itu di mana saja, dan di sekitar Jawa sudah banyak yang dibangun. Jadi memang pelaksanaan dari Perpres itu sudah ada. Apapun PBB tidak merekomendasikan inseminasi, tapi kita tidak ada pilihan lain. Mungkin seperti Jepang ya, karena landscape kita sudah parah. Tayangan lainnya adalah kontroversi soal plastik, dan yaitu play around dengan itu. Nanti kita bisa lihat tuh di dekat rumah kita timbulan sampah berapa gede. Ya, mungkin kesimpulan obrolan kita malam ini itu adalah apapun bentuk akhir perjalanan sampah ini, awalnya bukan ujung-ujungnya. Awalnya itu di manusianya, kembali ke manusianya gitu. Ya kan Om? Dia mau buang sampah kemanapun juga, ujung-ujungnya tetap bisa ke laut gitu. Kecuali ujung-ujungnya di insinerator gitu. Tapi insinerator kita juga masih belum banyak yang bikin gitu. Malah banyak yang kemudian bakar-bakar sampah di depan rumah, belakang rumah, samping rumah tetangga, tanah kosong dan lain sebagainya. Jadi, dan itu sangat mengganggu. Kemudian dilarang oleh orang-orang sekitar situ, jangan bakar sampah. Akhirnya tidak ada pilihan untuk mengelola sampahnya gimana nih akhirnya gitu. Akhirnya ya pilihannya mungkin ke sungai gitu. Jadi kembali kepada kesadaran dulu yang kita ingin sampaikan, bahwa gimana pun juga awal semua ini adalah kita harus naikkan kesadaran kita mengenai pengelolaan sampah itu sendiri. When we were kids, we always kinda knew you gotta wait your turn, gotta join the queue, and you wake on up. You wake on up. Me and my friends, we can go all night. 4 in the morning, better hold on tight, 'cause we dance all night. Dance all night. Do you want me to go? Do you want me to show you a way out of all these plastic oceans, deep as a thimble of piss? Show me some real emotion.